Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat jumpa kembali di ibadah online Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Pada hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Horas Sihaan, dengan tema Berbagi di Tengah Kekurangan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang kami terima pada hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru dan minggu yang baru. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Urapi Bapak Pendeta Horas Sihaan yang akan melayani pada hari ini. Berkati semua pelayan yang bertugas pada hari ini. Berkati jemaat yang hadir pada hari ini, dan berkati juga jemaat yang belum dapat hadir bersama-sama dengan kami pada hari ini. Ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Grip, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku, dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Matius 6 ayat 1 sampai dengan 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai tanda syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih. Kita
berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami berkumpul bersama keluarga kami untuk kami bersama-sama beribadah. Kami telah memuji Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan dan memberkati hamba lewat persiapan yang sudah hamba lakukan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tidak terasa kita sudah ada di minggu kelima dan tema kita masih tetap dalam tema keluarga. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana rancangan Allah yang hebat, bagaimana rancangan Allah yang indah buat keluarga. Ia tidak hanya menciptakan kita, tapi kita diberi otoritas untuk berkuasa atas alam ini. Dan tema kita minggu ini adalah tema yang cukup menantang. Saya pikir tema minggu lalu berkelanjutan dengan tema sekarang. Ketika Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, seturut gambar dan rupa Tuhan. Kemudian kita diberinya kuasa, kata firman Tuhan. Dan tema kita minggu ini adalah tema yang cukup menantang, yaitu berani berbagi di tengah-tengah kekurangan. Mari kita buka Alkitab kita. Dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, maksudnya Elia, berseru lagi kepada janda itu, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu sudah terkasih, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih kita yang akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya apa yang kita baca barusan itu Bapak Ibu juga sudah pernah bahkan sering membacanya. Namun bacaan kita tadi itu tidak berdiri sendiri. Saya temukan ada 2 alasan atau 2 penyebab kenapa kisah ini terjadi. Yang pertama adalah bahwa pada saat itu umat Tuhan Israel
menyakiti hati Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Kemudian rajanya, Raja Ahab, Alkitab berkata, Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Raja Ahab, Bapak Ibu, Raja Ahab itu raja yang paling jahat di antara 7 raja sebelumnya. Karena Raja Ahab ini selain dia penyembah dewa Baal, Raja Ahab ini membuat patung Asyera, yaitu patung Dewi Kesuburan yang mereka anggap bisa memberikan hujan dan kemudian membuat tanah subur dan kemudian membuat mereka panen raya. Ini alasan pertama dari bacaan kita. Kemudian alasan kedua ialah setelah Nabi Elia menyampaikan pesan itu kepada Ahab, kalau kita baca ayat 1 dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1 berkata begini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, setelah Elia berkata seperti itu, maka di ayat yang ketiga, Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Cukup lama Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit itu. Kenapa Elia bersembunyi? Karena bagaimanapun ketika Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan, itu seakan-akan menentang apa yang Raja Ahab lakukan. Karena Raja Ahab begitu percaya kepada patung yang dia buat itu, yaitu patung Asyera itu, untuk bisa mendatangkan hujan. Lalu tiba-tiba Elia berkata bahwa tidak akan ada hujan dalam beberapa tahun ini. Lalu Elia bersembunyi karena pasti pasukan dari Raja Ahab akan mengejar Elia pada saat itu. Makanya Tuhan menyuruh Elia untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ia bersembunyi cukup lama ya. Kemudian kalau kita lihat pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat kepada Elia, yang pertama tadi itu bahwa pasukan Ahab tidak pernah menemukan Elia yang bersembunyi di tepi sungai Kerit. Padahal tidak susah toh. Begitu banyaknya pasukan pasukan Ahab untuk ia suruh untuk menemukan Elia. Kemudian penyertaan Tuhan yang berikut saat Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit adalah, coba Bapak Ibu bayangkan, di terjemahan lain, Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit itu kurang lebih setahun. Keajaiban Tuhan yang kedua, setelah yang pertama tadi, ia luput dari pasukan Raja Ahab. Keajaiban Tuhan yang kedua adalah bahwa selama kurang lebih setahun, Elia mengkonsumsi air dari sungai Kerit. Biasanya mereka mengkonsumsi air yang mereka timba dari sumur. Karena kalau air dari sumur itu cenderung lebih bersih daripada air yang ada di sungai Kerit. Keajaiban Tuhan yang ketiga, dan ini yang membuat saya pribadi itu terheran-heran adalah selama kurang lebih setahun, Tuhan memakai burung gagak untuk menolong Nabi Elia selama ia ada di persembunyiannya. Coba kita baca ayat yang keempat. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu saudara terkasih, ini adalah pertolongan Tuhan yang dahsyat untuk Elia selama ia ada di tepi sungai Kerit. Bagaimana Tuhan bisa memakai burung gagak? Kenapa nggak burung yang lain? Karena konotasi orang ketika mendengar burung gagak, ini adalah burung pembawa sial. Atau kalau burung ini datang kepada satu daerah dan ia berbunyi dengan suaranya, maka daerah itu akan mengalami musibah. Bahkan di sebagian besar negara Eropa, burung gagak ini adalah burung peliharaan para penyihir. Bahkan di negara kita pun, di beberapa daerah dipercaya ketika burung ini berbunyi, maka di daerah itu besoknya akan ada yang meninggal. Tetapi ajaibnya, burung gagak ini tidak pernah nyasar
untuk memberikan makan kepada Elia. Bisa kita bayangkan ya, ibarat sekarang itu GoFood lah ya. Kalau GoFood masih suka nyasar, kita ditelepon alamatnya di mana Pak? Tapi burung gagak ini tidak pernah nyasar. Bagaimana cara Tuhan memakai burung gagak? Kita tidak perlu berdebat dari mana ya Tuhan memberikan roti kepada burung gagak. Dari mana ya Tuhan memberikan daging untuk burung gagak, membawa semua itu untuk dikirim pagi dan petang kepada Elia. Namun cerita berlanjut Bapak Ibu Saudara terkasih. Selang setelah setahun, Alkitab berkata di bacaan kita ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, di terjemahan lain, tetapi setelah setahun, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan bukan tidak bisa membuat sungai itu terus ada. Tapi cerita terus berlanjut. Makanya kita sampai ke nats bacaan kita tadi itu. Dan setelah Elia berjalan untuk menuju ke Sarfat, di pintu gerbang kota itu, Elia bertemu dengan janda itu. Dan terjadilah dialog. Dialognya seperti ini. Saya baca. Ayat 10. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah ambil air bagiku sedikit, supaya aku bisa minum." Bapak Ibu Saudara terkasih, apa respon dari janda ini? Di titik inilah kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara terkasih. Di tengah-tengah kita mengalami kekurangan, di tengah-tengah kita mengalami kekeringan yang luar biasa akibat pandemi ini. Tidak sedikit yang kena PHK, bahkan mungkin di antara kita pendengar ada yang mengalami PHK dari kantornya, ada yang mengalami ketiadaan uang, ketiadaan barang-barang di dapur, dan sebagainya. Bahkan kemudian kita sudah menjual aset, kalau ada aset bagus Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada aset untuk dijual, maka keluarga kita benar-benar keluarga yang mengalami kekeringan, seperti keringnya sungai Kerit. Dan hal itulah yang dialami oleh janda ini dan anaknya. Nanti kita sampai ke ayat bacaan ini. Ketika Elia menyuruh janda ini untuk mengambil air minum, maka perempuan ini tidak banyak respon. Bahkan responnya hanya, ya langsung ambil air itu. Padahal perempuan ini seperti keadaan yang terjadi di wilayah itu pada saat itu, semuanya mengalami kekeringan. Namun ketika Elia menyuruh janda ini untuk mengambil air, kita baca ayat berikutnya. "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Itu kalimat terakhir di ayat 10. Lalu ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Artinya apa? Perempuan ini tidak banyak tanya. Ya ampun, kalau aku ambil bagi dia, terus buat anakku apa? Betul. Inilah keberanian janda ini untuk bisa memberikan air kepada Nabi Elia. Namun ketika ia hendak mengambil air, tentu ia sudah berbalik, bukan Bapak Ibu? Ya, ia sudah berbalik. Kemudian Elia berseru lagi. Elia berkata seperti ini. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Apa jawab perempuan ini? Perempuan ini tidak berkata begini, "Hello, roti, boro-boro." Enggak. Perempuan ini berkata seperti ini. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Ia percaya bahwa Elia adalah orang percaya. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun." Benar bahwa dia tidak mempunyai roti. Apa yang ada padanya? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi perempuan ini tidak menolak untuk memberikan Elia makan. Memang benar, pada dia tidak ada roti. Dia mengaku jujur, yang ada pada kami hanya segenggam roti dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ia sedikit curhat, dia berkata begini, "Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang
dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ia tidak menolak untuk memberikan Elia sepotong kue. Tapi nyatanya kue itu belum ada. Dan ia jujur, "Pak, yang ada pada kami hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah itu habis, maka matilah kami." Artinya apa, Bapak Ibu Saudara terkasih? Itu adalah stok terakhir dari janda dan anaknya ini. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di ayat 15a, inilah keberanian poin kedua dalam tindakan perempuan ini. Saya baca ayat 15a. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Artinya apa? Perempuan ini tanpa pikir panjang berani berbuat seperti apa yang Elia katakan. Mari kita melihat, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana cara kerjanya Tuhan. Di dalam perikop pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan bisa memakai burung gagak menjadi alat Tuhan untuk memberkati Elia. Bapak, itu burung gagak loh, Bapak. Bisa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak, siapa saja Tuhan bisa pakai menjadi alatnya untuk menjadi berkat. Kemudian kita lihat cara kerja Tuhan yang kedua. Bagaimana di perikop yang kita baca tadi itu. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimana Tuhan bisa memakai seorang janda yang miskin. Bahkan berkata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu adalah stok terakhir dari mereka. Tetapi karena keberanian janda ini, maka Tuhan bisa memakai janda ini untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkatnya, untuk memberkati Elia. Sehingga sebagaimana Elia diberkati pada saat ia ada di tepi sungai Kerit, di mana di tengah-tengah itu semua bangsa Israel mengalami kelaparan. Tapi Elia tidak pernah mengalami kelaparan. Kemudian bagaimana cerita ini berlanjut ketika Elia disuruh Tuhan untuk menemui seorang janda miskin. Sekali lagi, di tengah-tengah bangsa Israel mengalami kelaparan. Di situ Tuhan memelihara Elia. Lewat seorang janda yang bukan janda kaya, Bapak Ibu. Yang bukan janda yang memiliki stok tepung yang melimpah. Tuhan bisa saja suruh Elia untuk pergi ke satu keluarga yang mempunyai ladang atau satu keluarga yang mempunyai stok makanan yang cukup. Tapi tidak. Tuhan justru menyuruh Elia untuk datang ke tengah-tengah keluarga yang tidak punya apa-apa. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu saudara terkasih, kalau Tuhan bisa memakai burung gagak, kalau Tuhan bisa memakai seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa, maka seharusnya kita rindu untuk dipakai Tuhan. Keluarga kita rindu untuk dipakai sebagai alatnya, menjadi berkat bagi siapapun. Mungkin cara berpikir kita, aku nggak punya uang, Pak Pendeta. Aku nggak punya apa-apa. Banyak hal yang bisa kita berikan di tengah-tengah masa sekarang, khususnya masa pandemi ini, yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Kalaupun kita tidak punya uang, kita masih punya tenaga untuk membantu orang. Kalaupun kita tidak bisa untuk pergi ke sana kemari untuk menolong orang, Bapak Ibu Saudara terkasih, tangan kita masih bisa melipat untuk berdoa bagi orang-orang. Masalahnya kita mau nggak dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih? Terbayang tidak? Kalau janda ini menolak apa yang Elia minta, maka saat itu adalah stok terakhir. Bisa kita bayangkan, berarti besoknya mereka sudah tidak punya apa-apa. Tapi karena dia mau dan dia berani berbagi,
Maka apa yang terjadi? Yuk kita baca ayat 15 pasal B. Maaf, ayat 15b. Berkata begini. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara terkasih, indah ya. Indah ketika keluarga kita berani berbagi di tengah-tengah kekurangan. Kembali sedikit ke khotbah minggu lalu, Bapak Ibu. Ketika kita ingat bagaimana kuasa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna adanya. Kita diciptakan serupa dan seturut gambar Allah. Kemudian kita diberikan otoritas untuk menguasai alam semesta ini. Dan ada jaminan dari Tuhan akan pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian kita diingatkan lewat cerita tadi itu. Lewat cerita burung gagak yang Tuhan perintahkan. Kemudian lewat cerita seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kalau janda itu berani tanpa pikir panjang untuk berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Harusnya Bapak Ibu kita lebih berani ya. Betul ya? Kita sudah banyak menerima berkat Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kalau kita ada sampai sekarang, kalau keluarga kita sehat-sehat sampai sekarang, bukankah itu karena pertolongan Tuhan? Maka mari di keluarga kita, Bapak, Ibu, beserta dengan anak-anak, bersatu hati. Karena pelayanan adalah seyogyanya. Pelayanan ini lebih banyak memikirkan orang lain daripada memikirkan diri sendiri. Sama seperti Elia. Buatlah dahulu bagiku sepotong roti, karena kata Elia. Lalu janda itu berbuat. Karena ia tanpa pikir panjang. Maka saya percaya, ia dengan senang hati memberikan sepotong roti buat Elia. Pertanyaannya begini, apalah artinya sepotong roti? Mungkin kekuatannya hanya 1 jam, hanya 2 jam. Tapi bukan di situ intinya. Bukan di kuantitas apa yang kita berikan. Tetapi dari kualitas. Ketika kita berani memberi. Dan kita memberi dengan sukacita. Dan saya percaya. Sedikit berkat yang kita berikan. Manfaatnya pasti luar biasa. Manfaatnya pasti banyak. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari Bapak Ibu, anak di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus kompak, kita harus sehati. Kita bisa katakan kepada anak-anak, kita bisa menguatkan istri kita yang mungkin lebih berpikir daripada suami apa yang akan kita makan besok Pak gitu ya. Yuk, kita berkata bahwa ada Tuhan yang pemeliharanya luar biasa. Kalau Tuhan bisa pakai burung gagak, kalau Tuhan bisa pakai janda miskin, kita kan masih punya sekarang beras. Kita kan masih punya stok sayur, stok ikan di kulkas. Mari, ketika keadaan di tengah-tengah kita Tuhan izinkan mengering seperti sungai Kerit yang mengering. Dan ternyata Tuhan utus kita untuk menjadi saluran berkat. Mari kita seperti perempuan tadi itu. Tanpa pikir panjang, berani berbuat. Dan kita harus tentu sepakat. Sepakat bersama anak, sepakat bersama suami, sepakat bersama istri. Untuk bisa berbagi berkat di tengah-tengah kekurangan. Dan saya percaya, sebagaimana Tuhan telah pelihara janda miskin ini. Di tengah-tengah orang mengalami kelaparan, di tengah-tengah orang mengalami kekeringan. Saya tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan untuk mengisi tempayan itu dengan tepung setiap hari. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan mengisi minyak ke buli-buli itu. Saya tidak tahu. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Ketika keluarga kita berani berbagi di tengah-tengah kekurangan. Selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami belajar dari cara kerja Tuhan yang begitu dahsyat.
Engkau pelihara Elia di tepi sungai Kerit, lolos dari tangkapan pasukan Raja Ahab, bahkan ia sehat dengan konsumsi air dari sungai Kerit, dan ia ditolong oleh burung gagak selama kurang lebih setahun. Kemudian cerita berlanjut kepada pertolongan Tuhan yang ajaib lewat seorang janda miskin dan anaknya yang punya stok terakhir makanan mereka. Tapi cara kerja Tuhan ajaib. Sehingga lewat pertolongan itu akhirnya janda dan anaknya ini diberkati di tengah-tengah kesusahan dan kesulitan. Ya Tuhan, berkati firman-Mu, agar firman-Mu bisa kami lakukan. Kami bisa meneladani bagaimana janda ini berani berbagi di tengah-tengah kekurangannya dia. Meteraikanlah firman-Mu ini ya Tuhan, agar kami menjadi orang-orang, menjadi keluarga yang rindu untuk menjadi alat Tuhan, dipakai untuk berbagi kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami atas firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan semua umat Tuhan di sepanjang abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, berupa persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pemeliharaan rumah Bapa, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening gereja dan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, atas nama Gembala Sidang, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua yang dengan setia mengikuti ibadah dari Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kemudian terima kasih juga atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan memberkati ya Bapak Ibu. Mari kita akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji syukur bagimu ya Tuhan. Di akhir ibadah kami ini, kami bersyukur kepada Tuhan atas berlangsungnya ibadah ini dengan baik ya Tuhan. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kami sudah menyembah bagi Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan dimuliakanlah namamu ya Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Bapa, kami naikkan syafaat kami yang pertama buat bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat, presiden wakilnya, begitu juga dengan pemerintahan daerah, gubernur, sampai ke pemimpin terkecil RW RT di setiap lingkungan kami Tuhan. Kami bawakan pemerintah kami ini kepadamu Tuhan. Berkati mereka, berikan kesatuan hati untuk membawa bangsa yang besar ini ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami masih berjuang, masih berkumpul dalam banyak hal ya Tuhan. Berjuang untuk perekonomian kami yang tentu kena imbas akibat pandemi ini ya Tuhan. Berkati orang-orang yang bekerja di dalamnya, agar perekonomian kami ini tidak hanya survive, tapi berkembang di tengah-tengah pandemi ini. Karena kami andalkan Tuhan, ada orang-orang percaya yang bekerja di dalamnya. Begitu pula dengan tim kesehatan kami yang terus bekerja untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan berkati usaha pemerintah terus memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia dengan target 1 juta vaksin di seluruh Indonesia ya Tuhan. Berkati para aparat negara kami, para vaksinator kami, tempat-tempat yang mereka buat untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, tidak menimbulkan kerumunan. Dan setiap hari semakin banyak orang yang divaksin, maka akan semakin banyak orang yang akan memiliki imun yang kuat ya Tuhan. Dan tujuan pemerintah untuk menciptakan herd immunity, kekuatan kelompok itu tercipta, dan semakin mengecillah Tuhan orang-orang yang terpapar virus ini. Namun di tengah-tengah usaha pemerintah yang begitu giat, masih ada aja orang yang tidak percaya ini COVID ada, yang tidak percaya akan vaksin, katanya ada konspirasi. Oh Tuhan, sadarkanlah mereka ya Tuhan. Kalau ada masyarakat yang berpikir seperti ini, maka kami akan terus berputar-putar dalam pandemi ini ya Tuhan. Belum lagi ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya pribadi, untuk mengeruk keuntungan lewat situasi ini ya Tuhan. Bekerja dan berkaryalah bagi mereka ya Tuhan. Menyadarkan mereka ya Tuhan. Seharusnya justru kami bisa menolong satu dengan yang lain. Kalau kami tidak bisa menolong, paling tidak menyusahkan orang ya Tuhan. Berkati pemerintahan daerah ya Tuhan, untuk bisa menyadarkan lingkungan atau masyarakat mereka. Untuk kami sebagai warga masyarakat, untuk bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Karena terbukti ya Tuhan, di beberapa daerah orang abai akan prokes, maka daerah itu langsung naik jumlah yang positif COVID ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, pakailah tenaga medis kami, para dokter, para perawat yang merawat orang-orang yang terpapar virus ini, supaya lebih banyak lagi orang yang disembuhkan. Tentu banyak orang yang kehilangan Tuhan akibat pandemi ini. Doa kami, hiburlah mereka, kuatkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk dunia pendidikan kami. Tentu kena imbas akibat pandemi ini. 1,5 tahun anak-anak belajar dari rumah, tentu tidak maksimal. Berkatilah guru-guru yang mengajar mereka, agar apa yang diajarkan kepada anak-anak tetap maksimal. Bahkan berikan kerajinan, daya tangkap yang bagus terhadap anak-anak kami ini, meskipun online. Tapi apa yang seharusnya mereka dapatkan di sekolah, mereka dapatkan juga lewat belajar jarak jauh ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang masih melakukan ibadah online. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Engkau roh Allah adanya. Engkau tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Ketika kami mengadakan ibadah secara online, maka di situ pun Engkau hadir. Maka ingatkan Tuhan umat-Mu untuk tetap setia mengikuti ibadah dengan khusyuk. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan memberkati kami para pelayan, memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang kami, Pendeta Renaldo Panggabian. Dalam studinya Engkau yang memberkati. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, pergumulannya, Tuhan hadir untuk menguatkan dan memampukan hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini hari lepas hari mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati Ibu Salerina sebagai istri dan anaknya yang jauh dari mereka. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Yosua Jak. Berkati dia sebagai karyawan Tuhan satu perusahaan, menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan, terutama untuk penyelesaian skripsinya ya Tuhan. Bab demi bab ia bisa selesaikan dengan baik. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Bahkan untuk hamba dan kedua anak Engkau berkati. Semua majelis yang ada penatua, ada diaken, ada pengurus. Tuhan yang memberkati kami dan memberikan kesatuan hati. Begitu pula dengan jemaat Tuhan. Kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang melawat mereka. Tuhan yang terus menyatakan diri lewat kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat kami menjadi jemaat yang selalu bersyukur meski di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Jika ada yang lemah tubuh, butuh kesembuhan, ulurkanlah tangan-Mu, tumpangkan tangan-Mu, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berputus asa, Tuhan datang sebagai sumber pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajar kami lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, dan ingatlah firman Tuhan hari ini. Jangan keraskan hatimu, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, ku berterima kasih. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat memberi di tengah-tengah kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.